Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para sepuh bini sepuh, para bapak, jamaah sekalian dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Baitul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ketika wafat nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uthma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada petang ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada kajian ini berupa ilmu yang bermanfaat. Dan di antara karakteristik ilmu yang bermanfaat menurut Imam Ghazali, sebagaimana beliau sampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya kita lanjut dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba
illa anta. Para bapak jamaah sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, berat, tapi kami tidak membuat berat. Berbicara tentang kematian itu berat, tapi bagaimana kita menghadirkan tentang kematian yang menurut sebagian orang berat itu menjadi ringan. Bahasan kita pada petang ini adalah bahagia menggapai kematian atau bahagia menghadapi kematian. Kalau kita bicara kematian, tentu rata-rata dengan kacamata nafsu, apakah semua orang ingin mati atau tidak? Takut atau tidak? Menurut kacamata nafsu, kok takut? Ya. Tapi mari kita lihat titik temunya. Husnudzon saya, dalam perspektif saya, sepertinya kita ini bukan takut mati, bukan tidak ingin mati, tapi karena nafsu kita itu takut mati, padahal yang tepat adalah belum siap bekalnya. Contoh, Pak Ian, besok kita tur ke Bali. Siap Pak, tapi ongkos masing-masing ya. Ya, bukan tidak mau, tapi harus pakai bekal. Huna besok kita umroh, ayo, tapi ongkos masing-masing ya. Ya, apakah dia tidak mau? Oh mau, cuma bekalnya. Bapak mau masuk surga? Jawabannya tentu mau, tapi mati dulu. Ya. Nah, inilah yang harus kita perbaiki, kacamata atau cara pandang kita tentang kematian. Jangan sampai memandang kematian sebagai sesuatu momok yang sangat menakutkan. Padahal kematian itu menjadi gerbang bagaimana kita menuju alam barzakh, lalu nanti di kemudian hari kita dibangkitkan di pengadilan Allah. Kita akan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, hari dikumpulkan, hari dibangkitkan, ketika jelas ditimbang segala-galanya, diminta pertanggungjawaban, mana golongan ahli surga, mana golongan ahli neraka. Kacamata kita yang harus kita perbaiki juga tentang kematian. Mari kita ambil sisi positif dari kematian. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya ada orang meninggal di usia 40? Sayang amat, itu kacamata kita. Tapi kalau kita gunakan kacamata hikmah, bisa jadi kalau lebih lama di dunia tambah dosa, tambah maksiat. Syukur kalau bisa digunakan sisa waktu itu untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah, untuk bertaubat. Maka sebelum kita bagaimana bahagia menghadapi kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, yang penting kita luruskan adalah paradigma kita tentang kematian. Para ulama bahkan banyak membahas tentang mengingat kematian, zikrul maut. Tentang mengingat kematian ini, para ulama mengutip di antaranya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian zikra, mengingat hadimil ladzat,
pemutus kelezatan. Yang dimaksud adalah mengingat kematian. Kenapa disebut dzikra hadhimil ladzat? Yang memutuskan segala kenikmatan atau kelezatan. Pak lagi makan, tiba-tiba orang ngomongin kematian, kira-kira nafsunya hilang tidak? Bisa jadi hilang. Kenapa? Aduh, lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba ngomongin kematian. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena kata Nabi SAW selanjutnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, yakni alam akhirat, itu adalah orang cerdas. Nabi memberikan perhatian penting. Orang cerdas itu bukan orang yang pandai dari segi hitung-hitungan matematis. Tapi kata Nabi, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Dana itu rendah, merendahkan, menundukkan nafsunya. Artinya ketika kita punya nafsu, punya keinginan, punya syahwat, tapi juga satu sisi kita mesti mementingkan syariat, maka kita pilih syariat, berarti kita sudah menundukkan nafsu. Subuh jam 4:30, kira-kira menurut nafsu enaknya tidur lagi atau sholat? Menurut nafsu, Pak, mendingan tidur. Itu menurut nafsu, kalau mesti menuruti syahwat, keinginan nafsu. Tapi ketika kita mampu mengalahkan nafsu syahwat tersebut, memilih sholat subuh berjamaah, maka itulah diantara dana nafsahu, mampu menundukkan jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas juga adalah ia beramal untuk kehidupan setelah mati. Kalau hitung-hitungan matematis kita 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, kemudian bikin perhitungan lainnya. Orang cerdas juga pandai memperhitungkan, kalau dia ingin selamat, apa yang harus dipersiapkan? Amal. Maka ayo perbaiki kacamata kita dulu tentang kematian. Berbicara kacamata kematian, kita sering mendengar pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang, pakai bahasa kiasan. Tidak disebut telah meninggal dunia, apalagi telah mati, tidak. Telah berpulang ke rahmatullah. Lihat, ada diksi, pilihan kata yang bagus. Berpulang. Pulang. Pak Ian pulang ke Lebak, ke kampung halaman. Senang gak, Pak? Bapak berkumpul dengan sanak famili saat mudik pulang kampung. Senang tidak? Senang. Anak-anak sekolah pulang dari sekolahnya ke rumah, bapak pulang dari kantor ke rumah. Siapa lagi misalnya, siapapun yang pulang mestinya mengekspresikannya bahagia atau tidak? Bahagia. Tapi kenapa tentang pulang, padahal itu ada kalimat yang menarik, ke rahmatullah, kenapa takut? Pulang ke haribaan, pulang ke rahmatullah. Mestinya saat kita pulang, ayo rayakan pulang ini dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Makanya tentu kalau kita pulang ingin dengan kendaraan yang bagus. Ketika pulang bawa bekal, ketemu dengan orang tua, bisa memberi hadiah, bisa bawa bawaan yang terbaik. Pun demikian ketika kita pulang ke haribaan, pulang ke akhirat, meninggal nanti dari dunia ini, membawa amal yang terbaik.
Maka perbaiki dulu kacamata kita tentang kematian. Ya. Dan yang namanya kematian itu adalah ujian. Dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut. Apa maut? Kematian. Wal hayat, dan kehidupan. Apa tujuan Allah membuat itu semua? Liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa amal yang baik. Jadi kita ini sedang berpacu dengan waktu. Allah kasih waktu, gunakan waktu itu dengan baik untuk beramal soleh, sehingga nanti kita pulang meninggal namanya ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Itu. Maka perbaiki paradigma tentang mati. Satu lagi, masih bicara paradigma dulu sebelum ke persiapan. Jadi poin pertama ini, perbaiki paradigma, persepsi kita tentang kematian. Mati juga sering disebut dengan istilah wafat. Apa itu wafat? Dalam surah Az-Zumar ayat 10 ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya saja yuwaffa, akan dicukupkan, as-sabirun, ganjaran bagi orang-orang yang bersabar, bighairi hisab, tak terhingga. Kata yuwaffa, wafa artinya cukup, disempurnakan. Maka orang yang meninggal akan disempurnakan apa? Kebaikannya. Jadi sudah selesai, beres deh di dunia, tinggal nanti di akhirat kita siap-siap dimintai pertanggungjawabannya. Maka ayo, yang paling mendasar, benerin dulu cara pandang kita tentang meninggal. Jangan takut meninggal. Yang mesti kita takutkan adalah ketika pulang dari dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Sama halnya saat kita pulang kampung, mudik ketemu orang tua dan orang-orang yang di kampung halaman, kita tidak bawa apa-apa. Itu yang harus ditakutkan. Lalu bagaimana agar kita bahagia, optimis menghadapi kematian? Ya, tentunya tadi ketika meninggal kita berharap dalam keadaan husnul khatimah. Selalulah berdoa, Pak, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu agar hamba mati dalam keadaan husnul khatimah, dan hamba berlindung daripada mati secara su'ul khatimah. Bahasa Arabnya, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, mohon kepadamu, husnal khatimah. Husnu hasanah itu artinya baik, khatimah panungtungan, penutup. Kita mohon kepada Allah saat tutup usia dalam keadaan baik. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min su'il khatimah, daripada mati secara su'ul khatimah, buruk ujungnya. Nah, itulah yang harus diperbaiki. Lalu bagaimana agar kita bahagia menghadapi kematian? Pertama, hendaknya kita isi kehidupan ini dengan mengerjakan amal-amal saleh. Orang beriman itu, Pak, harus membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Para ulama memberikan definisi tentang iman. Tasdikun bil qalbi. Pertama, membenarkan dengan hati. Gak cukup hati membenarkan. Yang keduanya, wa iqrarun bil lisan.
mengikrarkan dengan lisan sehingga berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina. Itu lisan bertutur, berikrar. Dan tidak lupa disempurnakan dengan yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan, yakni amal soleh kita kerjakan, amal ibadah, amal ketaatan kita laksanakan. Jadi nggak cukup iman hanya di hati saja, iman hanya di lisan saja. Makanya kita sering lihat iman dalam beberapa kesempatan ayat sering disandingkan dengan kata amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Maka iman diwujudkan dengan amal saleh. Maka kalau kita ingin menggapai surga setelah iman, ayo kerjakan amal saleh. Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengan Allah di surga nanti. Tapi awas, saya harus buru-buru mengingatkan, ketika ada kalimat bertemu Allah di surga, bukan berarti Allah ada di surga, bukan. Bukan berarti Allah menempati ruang dan waktu yang namanya surga, bukan. Gambarannya kira-kira seperti ini. Kita di teras rumah lantas melihat bulan. Apakah bulan ada di dalam rumah kita? Tidak. Terus di mana Allah? Wallahu a'lam. Di surga ada kenikmatan yang besar, yaitu kita bisa melihat Allah. Maka dua syarat dalam surah Al-Kahfi ayat 110, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan tadi, kata Allah adalah beramal salih dan meninggalkan kemusyrikan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah. Faman kana, maka barang siapa, yarju, yang berharap, liqa'a rabbi, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Syaratnya di ayat 110 Al-Kahfi ini, fal ya'mal amalan salihah, maka satu, kerjakan amal salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang keduanya adalah jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Artinya amal salih juga didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amal soleh ini adalah segala bentuk perbuatan baik yang tentunya steril, bersih dari riya atau pamer, dan tentu yang paling penting adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Itu ya. Makanya kata Syekh Sahal At-Tustari, beliau menyebutkan al-amalus sholih, amal salih itu makana khalian anirya, sesuatu khalian yang sunyi, yang sepi, itu amal aniryai, dari riya, pamer, ingin dilihat orang dalam rangka mengharapkan pujian, muqayyadan bis sunnah, dan diikat dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kerjakan amal soleh yang didasari tadi ikhlas, tulus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan amal soleh. Tentu amal ibadah sudah pasti. Hanya setelah kita mampu konsisten, continue beramal baik. Namun ingat, hendaknya kita tidak berbangga atas amal perbuatan yang telah kita lakukan. Misalkan
merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain, merasa amal kita mampu menyelamatkan kita dari hari kiamat. Awas, kita memang disuruh beramal soleh, namun pada hakikatnya seseorang yang mendapatkan kenikmatan dan keselamatan di akhirat, kalau mau tahu, itu bukan disebabkan karena amalnya. Tapi yang disuruh beramal, tapi jangan merasa amalnya itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Kenapa begitu? Yuk kita teliti. Anghuna, kita ini banyak dosa banyak pahala kira-kira. Pak Ian, sama saya juga, pasti banyak dosa. Lalu kalau mau ditimbang dan lebih banyak, lebih berat amal keburukan, kira-kira surga apa neraka? Iya, neraka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal itu, melainkan karena rahmatnya, karena fadlnya, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dalam satu waktu ketika melihat para sahabat bercerita tentang amalnya masing-masing, Nabi berpesan begini: la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak seorang pun amalnya mampu memasukkannya ke dalam surga. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Qalu, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga Anda ya Rasulullah. Maksudnya Anda juga sama seperti itu, tidak masuk surga sebab amal Anda. Ya, ini sempat rame dulu 2014 ketika Pak Kures di salah satu stasiun TV swasta ditanya oleh Yunus tentang hadis ini, apakah amal apa yang memasukkan ke surga. Lantas kata Pak Kures mengutip hadis ini, masuk surga bukan karena amal. Kemudian Nabi ditanya, Anda juga ya Rasul? Ya, aku juga tidak masuk surga karena amal. Lalu rame, seakan-akan Pak Kures bilang katanya Rasul nggak masuk surga. Bukan begitu. Hadis ini yang sedang beliau kutip, beliau sedang menyampaikan bahwa masuk surga itu bukan dengan amal, supaya kita tidak bangga dengan amal. Maka Nabi juga ditanya, Anda juga ya Rasul? Qala la wala ana. Kata Nabi itu begitu. Kata Nabi, ya termasuk aku juga. Illa, kecuali an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Itu hadisnya. Kecuali Allah yang telah yataghammadani, menaungi aku, bifadlin, dengan anugerah, wa rahmatin, dan rahmat. Artinya kita masuk surga karena anugerah dan karena rahmat Allah. Fasaddidu wa qaribu, maka benarkanlah niatmu dalam beramal, wa qaribu, dan berlakulah dengan sedang. Imam Ahmad bin Hambal memberikan komentar begini, lalu buat apa dong amal? Pertama, catatan untuk hadis ini. Satu, hadis ini biar kita tidak membanggakan amal kita. Yang kedua, kita masuk surga karena rahmat Allah dan anugerahnya. Yang ketiga, amal yang kita lakukan itu adalah rahmat Allah. Jadi kita bisa beramal nih, jangan bangga, itu karena rahmat Allah, anugerah Allah. Pak Ian bisa melangkahkan kaki ke Masjid Baitul Jannah ini karena siapa? Karena anugerah dan rahmat Allah. Saya pun demikian. Kita punya ilmu dari Allah. Saya bisa bertutur, bisa berbicara, itu karena
Allah. Jangan bangga dan sombong dengan amal kita. Kita tidak ada apa-apanya. Yang keempat, lantas buat apa kita beramal? Masuk surga karena rahmat Allah, tapi dengan amal tersebut kalau sudah masuk surga itu menentukan kita di surga yang mana. Contoh, Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim di surga kelak seperti ini. Itu kan amal. Amalnya menyantuni anak yatim. Jadi ketika Nabi menyebutkan hadis tertentu dengan motivasi dan rewardnya adalah surga, itu adalah setelah masuk surga dengan rahmat Allah. Begitu. Jadi kalau kita bertanya-tanya gimana sih disuruh beramal tapi masuk surga bukan karena amal, nah, itu jawabannya ya, catatannya. Makanya hadis la yudkhila ahadan amalu barusan itu tidak sedang mengatakan bahwa amal soleh itu tidak ada manfaatnya, tidak. Tapi Nabi memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bertujuan murni karena Allah, mengikuti perintah agama, tidak menuntut yang macam-macam. Itu. Nah, itu satu. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita beramal pulang nanti ya sudah senang. Analogi gampangnya, analogi sederhananya tadi, bapak pulang kampung bawa oleh-oleh, bawa bekal, senang tidak? Oh senang. Pun demikian ketika kita pulang bawa bekal, bekal amal, amal ketakwaan, amal soleh. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah amal ketakwaan. Gitu. 1, 2. Agar kita bahagia, optimis menghadapi kematian, tidak memiliki rasa takut untuk menghadapi kematian. Tapi bukan berarti lantas kita ini mati konyol, bukan. Jangan sampai kemudian menerjemahkan, oh jangan takut kalau begitu ada kebakaran saya masuk saja, kemudian ada tawuran saya ikutan saja, itu konyol namanya. Tidak penuh dengan perhitungan. Padahal tadi harus penuh perhitungan dengan amal yang dikerjakan. Yang kedua, agar kita optimis dan bahagia menghadapi kematian, hendaknya kita warok, hati-hati dengan menjauhi perbuatan tercela. Para bapak jamaah sekalian, sebagaimana mengerjakan amal soleh, yang tidak kalah penting adalah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela. Yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu meliputi perkara yang haram dan juga perkara yang makruh. Meninggalkan perkara haram wajib tidak? Wajib tidak? Wajib. Sedangkan meninggalkan perkara yang makruh adalah utama atau sunnah, lebih baik ditinggalkan. Begitu pula dianjurkan untuk meminimalisir ya, perkara yang meskipun mubah, meskipun boleh, tapi tidak ada manfaatnya. Boleh sih, tapi manfaatnya tidak ada, maka lebih baik diminimalisir. Nah, itu warok. Naon warok teh ya, bahasa kita apik. Ya, apik. Para ulama terdahulu, para ulama salaf sangat berhati-hati menjaga dirinya masing-masing dari perbuatan tercela. Bagi beliau-beliau para ulama salaf, yang urgent, yang penting tidak hanya meninggalkan keharaman dan kemakruhan, Pak, tapi perkara-perkara mubah yang bisa melalaikan. Itu perkara mubah, Pak, komo deui anu makruh yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau perbuatan durhaka, perbuatan kemaksiatan akan menciptakan noda hitam di hati sampai naudzubillah min dzalik menjadi qaswatul qulub,
hatinya menjadi keras. Kalau hatinya keras, mendengar kata-kata tentang mati takut karena hatinya keras. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau tidak waro, tidak apik, sembrono, sembarangan, dosa dikerjain, nggak lagi kenal dengan perkara halal dan haram, bahkan naudzubillahi min dzalik. Zaman sekarang kita mungkin pernah mendengar, zaman sekarang itu jangankan yang halal, yang haram aja susah. Naudzubillahi min dzalik. Berarti sudah gelap mata hatinya, meremehkan perkara dosa, perkara haram dan kedurhakaan. Dengan begitu dia tidak apik, hatinya menjadi keras. Kira-kira takut enggak kalau menghadapi kematian orang seperti ini? Takut. Karena bagi dia, aduh, sudah lebih enak, sudah berada di zona nyaman saat mendapati kenikmatan kemewahan di dunia ini. Hati-hati dengan zona nyaman, Pak. Makanya apapun yang kita miliki semua adalah titipan. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki ini semua kita terlalu nyaman. Nyaman juga nggak boleh, apalagi terlalu nyaman. Kenapa? Nanti takut kita ini tidak mau pindah. Contoh begini deh, kita kerja sudah 10 tahun, lalu ditugaskan di tempat lain sebagai ASN misalnya. Karena sudah ada di zona nyaman, berat nggak untuk meninggalkan tempat itu? Berat. Begitupun kita, kalau terlalu nyaman, ketika kita akan meninggalkan tempat dunia ini, maka berat rasanya, bahkan tidak mau meninggalkan dunia ini. Makanya perkara yang kedua ini adalah waro. Syekh Abu Sa'id Al-Khadimi beliau menyebutkan, "Tsumma lam anna lil wara'i maratiba." Ketahuilah bahwa apik atau waro itu memiliki derajat, memiliki beberapa tingkatan. Ada 4 ya. Al-ula, yang pertamanya adalah waro'ul udul, waro atau apiknya orang-orang yang adil. Wahwa ma yahrumu bi fatawal fuqaha, yaitu meninggalkan perkara haram sesuai fatwa panduan-panduan para pakar fikih. Jadi pertama, apik itu adalah apiknya orang-orang adil. Maksudnya adalah orang adil itu meninggalkan perkara yang haram sesuai arahan, panduan, fatwa para ulama. 1. Ats-tsaniyatu wara'us sholihin. Yang kedua, waro atau apiknya orang-orang saleh. Wa huwal imtina'u an ihtimalil hurmah, yaitu menahan diri dari keharaman. Wa in rakhasal mufti, meskipun seorang mufti memberikan keringanan hukum, dispensasi. Jadi yang kedua itu waroknya orang-orang soleh. Kalau tadi meninggalkan perkara haram, kalau ini menahan diri, bukan sekadar meninggalkan tapi menahan diri. Walaupun boleh ini ada keringanan, tidak, berusaha waro, berusaha apik. Ats-tsalitsatu waraul muttaqin. Yang ketiga, waroknya orang-orang bertakwa. Wa huwa ma la hurmata fihi bihasabil fatwa wala syubata fi hillihi. Waroknya orang-orang bertakwa itu meninggalkan perkara yang tidak haram. Yang tidak haram oleh orang-orang bertakwa ditinggalkan, tapi dari sudut pandang fatwa, dan tidak ada kesamaran dalam kehalalannya, tapi dia khawatirkan mengantarkan kepada perbuatan yang dikhawatirkan. Ini meninggalkan perkara yang tidak berbahaya karena khawatir terjerumus. Misalnya secukupnya saja, ya makan juga secukupnya saja, nggak perlu banyak-banyak. Ini waroknya orang-orang bertakwa. Emang nggak gampang warok atau apik, sembrono. Coba Bapak, di rekening Bapak, di rekening kita, pernahkah kita memilih mana yang milik kita, mana yang titipan orang? Ketika kita memegang amanah, pernahkah kita apik
mana yang hak buat kita, mana yang bukan hak buat kita. Itu berat. Apalagi ini berbicara dunia dan akhirat. Yang keempatnya wara'us siddiqin wa huwa tarku ma la ba'sa bihi aslan. Ini yang paling sulit. Apiknya orang-orang yang jujur, orang siddiqin, meninggalkan perkara mubah secara total. Makanya ada para sufi yang meninggalkan kemewahan-kemewahan. Terus bagaimana Pak kalau saya ini punya kelebihan harta? Silakan, agama tidak melarang secara umum. Tapi jangan sampai apa yang Allah berikan berupa harta itu menjadi asbab kita melakukan kedurhakaan. Ingat Pak, Nabi Sulaiman ketika dapat singgasana, beliau berkata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Sulaiman, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Dikit lagi. Bapak pernah lihat nggak tulisan hadza min fadli Rabbi? Itu di mobil tuh ada tuh. Mungkin dia ingin bilang, oh ini anugerah dari Tuhanku, aku bersyukur. Padahal ada lanjutannya Pak. Ini adalah anugerah dari Tuhanku liyabluwani, agar Allah mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah kufur nikmat. Makanya kudu hati-hati. Maka yang kedua ini, supaya kita bahagia menghadapi kematian, mesti dengan cara waro. Apa waro itu? Apik hati-hati. Terakhir dulu sebelum adzan. Yang ketiga, agar bahagia kita menggapai kematian adalah dengan bertaubat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan bisa saja terjadi pada diri seorang manusia. Yang bersalah, yang lebih buruk adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menuntut seorang hamba, seorang manusia agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa. Tapi jangan sengaja melakukan dosa. Maka kalau melakukan dosa, segera bertobat. Maka untuk menghindari akhir yang buruk, supaya tidak su'ul khotimah, tidak buruk dalam perjalanan hidupnya, agama kita menekankan agar kita untuk bertaubat. Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyatakan dalam kitab Manzuma Al-Kharid Al-Bahiyah, wajaddidit taubata lil auzar la tai'asan an rahmatil ghaffar. Perbaruilah tobat karena beberapa dosa. Janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Maka ayo banyak istighfar. Terakhir saya ingin mengutipkan hadis, man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka kata Nabi ada 3 hikmah. Yang pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah memberikan baginya dari setiap dari bingung hidupnya itu berupa kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan hidup berupa solusi atas berbagai problem kehidupan. Wa razaqahu min haitsu la yatasib, dan Allah memberikan rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau Nabi dalam satu riwayat 70 kali, riwayat lain 100 kali dalam sehari semalam beristighfar mohon ampun pada Allah, maka bagaimana dengan kita yang banyak dosanya? Semoga kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menghadapi kematian dengan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu, sebelumnya nanti kita tanya jawab.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata la haula wala quwwata la haula wala quwwata Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyaraba wad darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'dal maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para bapak jamaah sekalian, itulah 3 persiapan kita menghadapi kematian agar ketika pulang nanti husnul khotimah kita dengan bahagia. 1, apa tadi? Amal salih yang diniatkan ikhlas karena Allah. Tapi jangan, kalau kata orang Sunda, entong tetegenan. Nah, tetegenan teh jangan menganggap amal kita yang memasukkan kita ke surga, dan jangan bangga dengan amal kita. Yang kedua, apik waro, hati-hati, baik yang makruh bahkan yang haram, bahkan kalau perlu yang mubah pun kalau tidak ada manfaat diminimalisir. Yang ketiganya apa tadi? Taubat istighfar. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Nanti beres ini mungkin sambil ramatama, kalau ada yang bertanya bolehlah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk beramal soleh yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, saat kita pulang, saat kita meninggal dunia, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi ya karim, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana
انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.